Gitu. Karena pada saat mengeluarkan uang, itu poinnya krusial banget. Kalau di situ memancarkan rasa kekurangan, maka siap-siap menarik kekurangan. Itu ya. Jadi siap-siap menarik kekurangan. Kalau pada saat mengeluarkan uang, contoh nih, mengeluarkan uang, lalu dek, aduh, duitku tinggal sedikit. Dek, aduh, berkurang lagi. Dek, aduh, kayaknya nggak nyampe akhir bulan. Nah, udah. Itu namanya apa? Rasa kekurangan. Berbicara kepada uang, menjaga keselarasan energi dengan kelimpahan. Ini ada salah satu tulisan Mas Bimo, everything is energy. Ini bisa dijelaskan, Mas? Ya, berbicara kepada uang itu pertamanya memang adalah everything is energy, karena uang itu juga energi. Ada energi yang disukai uang, ada energi yang tidak disukai uang. Nah, kita mancarin apa? Itulah yang disebut dengan energi. Jadi partikel suatu benda yang terkecil, ada molekul, ada atom, ya, inti atom adalah energi. Gitu. Jadi kalau kita hukum energi itu apa? Kalau kita selaras, sesuatu hal yang sefrekuensi akan tarik menarik. Yang tidak sefrekuensi akan dipisahkan. Simpelnya gini, kalau Anda belum banyak uang, berarti Anda nggak sefrekuensi sama uang. Gitu. Contoh nih, Mei punya teman yang sefrekuensi, lengket kan? Lengket dong. Yang nggak sefrekuensi apa? Bisa kan? Oh iya, bisa. Bisa. Nah itu sama. Everything is energy. Uang juga sama. Kalau Anda pancarannya energinya tidak disukai uang, satu kecenderungannya susah punya uang, atau punya uang banyak, tapi nggak awet. Oh, gitu. Cepat menguap. Karena tempatnya itu panas, nggak enak buat uang itu berada di situ. Berarti diri kita itu harus menjadi magnet ya, ibaratnya ya, untuk uang. Diri kita memancarkan cinta uang gitu ya, Mas? Iya, selaras dengan uang. Ya, selaras itu salah satunya adalah dengan ngobrol. Gitu loh. Kedekatan seseorang itu dengan salah satunya dengan apa? Ngobrol. Komunikasi ya, ngobrol kan. Coba nih, misalkan nanti Mei sudah berkeluarga itu. Misalkan cara ngobrol dengan suami gitu, pasti akan renggang. Iya, betul-betul. Tapi kalau sering komunikasi, pasti akan dapat. Nah, teman-teman nih yang sudah berkeluarga, yang cerita hubungan kurang baik dengan pasangan, satu penyebabnya cuma kurang komunikasi. Kalau komunikasi, frekuensinya sama, Anda akan harmonis lagi. Nah, pertanyaannya di bab ini, mau nggak harmonis dengan uang? Wah, siapa sih yang nggak mau ya, Mas? Mau nggak harmonis dengan uang itu? Oke, caranya untuk ngobrol dengan uang nih, apakah uang itu harus baru, harus bau bank? Kalau kita bilangnya bau bank, karena uang baru kan pasti baunya wangi ya itu ya. Bank ini bank siapa? Oh, bank ini ya, bank BANK ya. Oke, sorry, salah tangkap. Jadi gini, sebelum saya ngomong berbicara kepada uang, teman-teman tonton testimoninya Bu Kinanti ya. Di TikTok saya itu udah hampir tembus 1 juta view-nya. Di YouTube, di YT juga banyak view-nya. Lengkapnya adalah di YT. Kalau di TikTok itu cuman sekitar 5 menit. Dia itu ada 28 menit atau 38 menit ya. Itu lengkap banget penjabarannya. Bu Kinanti yang rumahnya sudah mau disita bank. Tapi beliau bisa menyelesaikan itu. Dan income-nya sekarang sudah 3 digit. Mengenal saya di bulan April, waktu testimoni sekitar bulan Januari atau Februari, berarti belum sampai setahun, income-nya juga 3 digit. Yang pertama kali dilakukan, yang dilakukan adalah ngobrol dengan uang. Jadi dia sudah putus asa, sudah gali lubang tutup lubang nggak berhasil, sudah nambah bisnis yang nggak berhasil. Pas lagi putus asa, ketemu video saya tentang ngobrol dengan uang, dan dipraktekkan. Jadi, apa yang saya tulis di buku ini, saya sendiri sudah mengalami, ya, sudah mengalami dan beberapa orang yang mempraktekkan juga berhasil. Nah, sekarang giliran Anda kalau mau praktek. Kuncinya bukan cara ngomongnya,
Oke. Nanti lengkapnya lengkapnya udah dijabarkan versi lengkap oleh Bu Kinanti. Bagaimana berprasangka baik, bagaimana tenang dulu, bagaimana memancarkan frekuensi-frekuensi kelimpahan yang dicintai uang. Nah, baru setelah itu ngobrolnya dengan uang ini bisa selaras. Karena apa? Uang membaca rasa. Contoh nih, Mei. Misalkan nih, ada orang yang cintanya tulus sama gombal, kerasa nggak? Kerasa. Nah, kalau teman-teman nanti ngobrol dengan uang, tapi masih ngeluh, cemas, khawatir, itu sama dengan gombal. Artinya Anda nggak selaras dengan kekayaan, nggak selaras dengan uang. Cintanya tulus kan berasa. Iya. Artinya apa? Uang ini juga sama. Dia membaca ketulusan cinta kita. Ibarat kata orang, wah bisa berbicara puitis, tapi sebenarnya ujung-ujungnya maunya ya ke situ, nyakitin dan ngerugiin, misalkan gitu. Gitu loh. Bukan hanya sebatas bagaimana ngomongnya. Nah, kalau yang cintanya tulus kan berasa. Iya. Artinya apa? Uang ini juga sama. Dia membaca ketulusan cinta kita. Nanti kalau habis ini teman-teman ini saya kasih tahu ya supaya nggak salah kaprah. Habis ini teman-teman langsung mencatat kata-katanya, diapalin sebagai mantra. Saya jamin tidak berhasil. Kalau frekuensinya nggak dibenerin. Makanya testimoni Bu Kinanti itu sangat mewakili banget, di mana beliau tidak hanya fokusnya di berbicara sama uang. Vibrasinya bagaimana, perilakunya bagaimana, memberikan kejutan kepada orang sekitar, dan lain sebagainya, berprasangka baiknya seperti apa, itu menjadi salah satu bukti bagaimana rumah yang harusnya disita bank, bukan lagi jatuh tempo ya, disita bank, itu bisa selesai. Dan income-nya bisa dicicil. Itu. Jadi cara ngomongnya, ambil uang yang terbaik, saran saya uang yang terbaik. Ya. Supaya ketika dicium, itu nggak bau terasi. Teman-teman tuh perlu menghirup uang tuh sampai benar-benar nancep ke kepala belakang gitu loh. Anda tuh benar-benar mengenal, oh ini tuh bau uang. Gitu loh. Kalau Anda punya pasangan, ini loh keringatnya suami, ini loh keringatnya istri, apal banget gitu loh. Bukan parfumnya ya, tapi bau tubuhnya gitu. Itu sampai benar-benar kayak nancep di kepala belakang. Anda mengenali betul siapa, kalau uang boleh dibilang kekasih hati, siapa kekasih hati Anda. Anda memancarkan rasa cintanya. Sampaikan. Bahasanya itu bebas, nggak harus sama persis. Pertama adalah apa? Terima kasih dulu. Oke. Karena kekasih hati ini kan bisa jadi sering datang ya. Ada orang kadang nggak terima kasih. Uang ini kekasih hati ini ya, datang. Ada orang yang begini. Kok cuman segini sih gitu? Gimana perasaannya? Jadi sakit hati ya. Kecewa ya, sakit hati. Iya, itulah uang yang tidak suka dengan frekuensi orang-orang yang begitu. Oke. Atau ketika uang datang, kok kamu baru datang sekarang sih? Aku maunya tanggal 3 kemarin nih buat bayar cicilan yang ini, malah baru datang sekarang. Gimana rasanya? Gitu ya. Jadi pada saat ngobrol, pertama kali ucapkan terima kasih. Jadi pandang uangnya dengan penuh cinta gitu ya. Uang, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih engkau selalu hadir dalam hidupku. Gitu. Aku sangat mencintaimu. Ini nggak harus formal. Aku sayang banget, cinta banget sama kamu, jatuh hati banget, boleh. Gitu. Yang penting Anda rasanya itu benar-benar jatuh cinta, benar-benar uang ini adalah benar-benar kekasih hati banget gitu. Ya, nggak salah tuh. Kalau takut salah jangan dilakukan. Ya. Kalau takut salah jangan dilakukan, ya. Ini hanya untuk orang yang berani aja mencintai uang. Kalau salah, skip, jangan dilakukan. Ya, kalau takut salah. Tapi bagi teman-teman yang mau, silahkan. Yang mau seperti Bu Kinanti, silahkan. Karena nggak ada larangan cinta sama uang. Nggak ada larangan. Gitu. Oke, jadi, nah, saya pengen tahu nih, siapa yang setuju, yang oke? Siapa yang oke nih? Karena kalau nggak beres, Anda nggak akan berhasil. Contoh, ini kayak menduakan Tuhan. Sekarang begini, Anda cinta nggak sama orang tua? Cinta. Menduakan Tuhan nggak? Enggak. Oh. Banyak orang beli sistemnya sih salah soal uang. Gitu ya. Nanti kalau banyak orang yang nggak setuju, yang ini salah, saya nggak akan cancel gitu loh. Saya nggak jadi cerita. Nah, kalau ada yang belum clear, saya akan bantu clearkan. Bukan yang nggak sepakat nih salah. Enggak. Kalau teman-teman perlu di-clearkan, saya akan bantu clearkan. Gitu loh. Kalau ngobrol dengan uang ini Anda rasa salah, salahnya gimana, saya akan bantu clearkan.
Contoh, ada tertulis cinta uang akar segala kejahatan. Bukan cinta yang hawa nafsu. Jadi gini, dalam bahasa Latinnya, cinta itu ada 6 atau 7 ya. Nanti teman-teman saya akan googling sendiri. Nah, terjemahan versi Indonesia, cinta itu ya cuma satu. Cinta monyet, cinta nafsu, cinta menggebu-gebu, cinta yang tulus itu bahasanya cuma satu cinta. Gitu. Tapi kalau bahasa Latin itu ada banyak. Nah, yang nggak boleh itu cinta yang hawa nafsu. Cinta yang menggebu-gebu, yang terlalu mencintai uang, itu yang nggak boleh. Itu akar segala kejahatan. Itu yang terjadi di berita-berita sekarang. Gitu. Ya. Jadi bukan menduakan uang. Bukan menduakan Tuhan. Bukan musyrik juga. Contoh misal gini deh, ada hal lain. Karena ilmu kehidupan tuh ya ngono ya ngono ning ya ojo ngono gitu. Gitu ya gitu, tapi jangan gitu-gitu amat. Contoh misalkan ada di rumah ada nyamuk. Apa yang Mei lakukan? Salah satunya, kalau di rumah ada banyak nyamuk. Ambil raket dibasmi dong. Oke. Atau bisa juga dengan pakai obat nyamuk. Iya, betul. Gitu. Nah itu menduakan Tuhan enggak? Enggak. Kenapa waktu ada nyamuk nggak berdoa aja? Tuhan suruh pergi nyamuknya. Kenapa enggak berdoa aja? Karena apa ya? Konslet enggak sekarang? Ya kan? Iya. Gitu loh. Ya. Saat kamu pakai obat nyamuk, kamu pakai raket, kamu musyrik enggak? Enggak. Kenapa waktu ada nyamuk, kamu enggak berdoa sama Tuhan? Ya Allah Tuhan usir nyamuknya, aku enggak mau menduakanmu gitu. Hah? Gitu. Jadi pahami. Betul juga. Pahami bahwa ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Iya. Aduh. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau nggak nyaman berbicara sama uang, jangan lakukan. Biar kita aja. Biar kami aja. Anda jangan ya. Bagi yang nggak nyaman jangan dipaksa. Nanti kalau jadi kaya nanti dipinjemin orang-orang. Nanti kalau jadi kaya jadi banyak uang kan nggak enak kan gitu. Jangan ya. Ini ada yang komen sama halnya saat kita sakit pergi ke dokter ya itu juga tidak menduakan Tuhan. Iya betul. Sama gitu loh, sama. Jadi makanya itu ngono ya ngono ning ya aja ngono. Yang musik tuh sakit malah ke dukun. Nah, itu salah satunya ya. Kalau itu kan enggak gitu. Jadi ambil uangnya kembali ke laptop. Iya. Siap ya. Jadi ini uangnya harus 100.000, apa boleh 50.000, apa boleh dolar? Saran saya 100.000. 100.000. Kenapa? Ada yang punya 100.000 nggak ada dompet nggak? Yang ada 100.000-nya. Aku dompetku di rumah ya. Teman-teman, uang 100.000 dilihat. Ya, dilihat. Gambarnya apa bedanya uang 100.000 dengan gambar yang lainnya? Senyumnya, ekspresi yang ada di foto uangnya. Senyum raut mukanya. Nanti bandingkan dengan uang di bawah itu. Bandingkan senyumnya gitu. Ya. Jadi uang 100.000. Yang membedakan apa? Sini tak tunjukin. Wah, ini Soekarno sumringah banget ya kalau di 100.000 ya. Iya. Gitu. Coba yang uang 1.000, yang 2.000, yang 5.000, 10.000, cemberut-cemberut. Ini senyumnya smile banget, senyumnya smile banget. Gitu. Nah, terus kemudian orangnya ada berapa di 100.000? Hanya di uang 100.000 yang orangnya 2. Betul. Artinya ini kan mau kita perintah. Kalau yang ngajak, yang ngundang 2 orang itu gimana? Dibandingkan yang 1 orang sambil cemberut. Ada 2 orang dengan senyum ngajak untuk datang mendekat. Sama yang 1 orang cemberut, kekuatannya lebih kuat yang mana? Yang 2. Yang 2. Berarti kan? kalau di dompet ada 10 lembar, berarti tinggal dikali 2. Makin ya. Makin rame lagi gitu. Ya. Gitu. Jadi teman-teman ajak ngobrol uangnya. Gitu. Terima kasih dulu. Mau pakai bahasa apapun yang penting ucapan syukur bahwa dia sudah hadir dalam hidupmu. Kemudian yang kedua baru perintahkan. Mau uang, duit itu sambil dicium-cium. Undanglah teman-temanmu sebanyak-banyaknya ke sini ya gitu. Undang sebanyak-banyaknya ke sini dari berbagai macam sumber dengan cara ajaib, mudah dan menyenangkan. Jadi caranya pun juga diminta karena ada orang yang banyak duit tapi caranya salah. Gitu loh. Tapi caranya salah. Nah, sehingga apa? Sehingga ya duitnya datang banyak tapi dengan susah payah. Gitu. Karena nggak minta dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Gitu. Jadi minta mereka untuk ngundang. Lalu kemudian
kapanpun uang ini pergi, katakan, walaupun kamu pergi, ingat ya, saat kamu pergi, tugasmu adalah ngundang teman-temanmu lebih banyak lagi. Oke. Kapanpun kamu pergi, kamu tugasnya ngundang teman-temanmu lebih banyak lagi untuk datang ke sini, ya. Tugasmu itu ya, Wit ya. Karena aku tuh benar-benar cinta banget sama kamu, ya. Jadi kata-katanya bebas. Saya sengaja tidak mau urutkan satu persatu dan sebagainya supaya apa? Supaya teman-teman tidak fokus menghafal mantranya, tapi rasanya. Okay. Nah, dan garis benang merahnya lagi, garis bawahnya, bukan hanya soal berbicara sama uangnya. Teman-teman tonton lengkap video testimoni Buki nanti. Anda perlu berprasangka baik kepadanya, bahwa besok ada orang baik, ada peluang kesempatan. Lalu mensyukuri bahwa apa? Pada saat rumahnya sudah ada plakat mau disita bank, dia mensyukuri loh bahwa dia masih hidup. Aku bersyukur mas, aku masih hidup. Aku bersyukur mas, aku bisa makan. Aku bersyukur aku sehat. Gitu loh. Karena syukur ini menarik kelimpahan. Teman-teman mau belajar loa, belajar apapun, yang mendasari adalah syukur. Belajar abundant dari manapun, pasti ajarannya adalah tentang syukur. Gitu. Jadi itu terkait dengan bagaimana sih berbicara kepada uang. Itu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Adi Wahyono. Uang bibit seri ganjil dan genap itu apa benar ada efeknya, Mas Bimo? Tergantung orangnya. Tergantung belief sistemnya. Gitu loh. Sekarang kamu, misalkan nih, ada orang bahagia punya uang ganjil misalkan, seri ganjil gitu ya. Kamu punya 5 uang seri ganjil misalkan. Lalu aku punya sekoper, nggak peduli ganjil genap, enakan mana? Enakan sekoper. Kalau saya pribadi, ya saya bukan bermaksud berseberangan, saya bermindset gini. Saya nggak peduli nomornya ganjil atau genap, yang penting banyak. Ya, yang penting banyak. Artinya gini, kalau teman-teman senang yang ganjil, kalau Anda menolak yang genap, Anda akan kesulitan punya uang banyak. Hati-hati. Ya. Jadi kembali lagi ke mindsetnya. Kalau Anda punya ganjil tujuannya untuk apa? Nah, itu silahkan. Tapi kalau Anda membenci yang genap, hati-hati. Uang genap sulit. Sementara di saya, woi uang mau ganjil genap, gak peduli, aku menerima dirimu seutuhnya apa adanya. Oke. Itu ya. Nah Mas Bimo, kemarin Mei sempat ikut kelas offline-nya Mas Bimo, bahwasanya dompet itu kalau bisa jangan nekuk. Nah itu apakah ada efeknya Mas Bimo? Ya salah satu cara memperlakukan uang. Karena kan bentuk cinta kasih sayang. Gitu. Kadang kan di remes-remes, dikucel-kucel, ditekuk, ditaruh di pantat, gitu. Belum nanti kalau kentut gimana gitu ya. Jadi apa namanya? Masa memperlakukan kekasih hati kayak gitu. Dan yang dari ilmu berbicara dengan uang, yang kadang tidak disadari, yang paling krusial, yang di bagian ini nih, menjaga energi positif saat mengeluarkan uang. Ini poin yang krusial, gitu. Karena pada saat mengeluarkan uang itu poinnya krusial banget. Kalau di situ memancarkan rasa kekurangan, maka siap-siap menarik kekurangan. Itu ya. Jadi siap-siap menarik kekurangan. Kalau pada saat mengeluarkan uang, contoh nih, mengeluarkan uang, lalu aduh, duitku tinggal sedikit. Aduh, berkurang lagi. Aduh, kayaknya nggak nyampe akhir bulan. Nah, udah. Itu namanya apa? Rasa kekurangan. Oke. Gitu. Maka ketika mengeluarkan uang, maka pastikan teman-teman memancarkan rasa kelimpahan. Contoh, rasa kelimpahan itu apa? Berarti kan kita ada kontribusi, ada memberi. Contoh misalkan nanti Mei ke pom bensin gitu ya, beli bensin gitu ya, beli Pertamax yang bukan oplosan ya. Jadi pada saat beli, Mei bilang gini, waktunya gaji karyawan pom bensin. Rasanya apa? Seneng. Kelimpahan kan? Iya, kelimpahan. Aku ikut gaji karyawan pom bensin tuh. Bener nggak? Uang ini kan untuk gaji mereka juga kan? Sebagian gitu. Atau beli ke nasi padang misalkan. Ikut ngasih petani yang jual yang nanam sayuran, bener nggak? Betul. Bener, karena itu kan kita beli sayur gitu kan, kita udah ngasih rezeki ke penjual nasi padang, ke karyawannya, ke distributor, sopirnya, ke petaninya, penjual pupuknya, pabrik pupuknya dan macam-macam. Itu lingkarannya banyak. Artinya apa? Uang satu ini berkontribusinya luar biasa. Uang yang berkontribusi ini memancarkan rasa kelimpahan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah
pada saat mengeluarkan uang, yaitu tadi perintahnya. Ingat ya, tugasmu ngundang teman-temanmu lebih banyak lagi. Oke. Gitu. Supaya apa? Ketika dia keluar, dia balik lagi kembali lebih banyak. Gitu. Oke, nah begitu ya. Jadi balik ke yang tadi, berarti dompet yang nggak nekuk itu salah satu perlakuan kita ya? Perlakuan kepada uang. Gitu. Nah ini ada yang nanya dari pejuang tangguh, Kak, maaf bolehkah saya ngomongnya pakai uang dolar? Karena di dompetku hanya ada uang 50-an. Penghasilan Anda dari dolar nggak? Kalau enggak, jangan. Karena kalau Anda narik uang dolar, penghasilan Anda nggak dari dolar, gimana mau masuk? Gitu loh. Kecuali Anda penghasilannya dari dolar, silahkan. Gitu. Oke, nah ini ada dari Kak Holida. Kalau misalnya uang itu pinjaman, gimana cara ngajak ngomongnya? Boleh nggak, Mas? Sama, mau pinjaman, mau apa, fisik uangnya kok. Yang penting pada saat ngobrol itu loh, rasa. Ingat ya, teman-teman jangan terjebak ngobrol di uangnya ya. Tapi fokus kepada rasa. Oke, nah ini ada dari Kak Siska. Mas, uang yang diajak ngomong itu bisa dipakai untuk beli-belikan atau disimpan? Boleh. Kalau saya simpen. Jadi saya tuh setiap dapat uang baru, saya simpen. Itu uang baru yang masih bersih, masih wangi, saya simpan. Itu. Oke. Nah ini ada dari Kak Dwi, berarti dompet lipat lebih baik nggak dipakai gitu tak Kak? Kalau saya nggak. Kalau saya pakai dompet yang lurus. Kalau teman-teman masih mau pakai, silahkan. Karena saya menjaga rasa cinta kepada uang supaya dia nggak ketekuk, nggak ditaruh di pantat, dan lain sebagainya. Jadi memperlakukan dengan baik itu salah satu bentuk rasa cinta. Gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Kak Wilsa. Kalau nemu uang di jalan sebaiknya bagaimana? Karena kadang sengaja dibuang orang untuk tujuan aneh-aneh. Sedekahkan. Oh, sedekahkan. Iya, sedekahkan ke tempat masjid, kemana tempat ibadah gitu. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Dinar. Apakah uang punya energi? Uangnya kan benda mati. Nah, berarti belum paham konsep everything is energy. Nah, energi itu bukan kekuatan, everything itu as energy. Makanya Nikola Tesla itu kan quote-nya apa? Kalau kamu ingin mengetahui rahasia semesta, belajarlah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Energi itu orang-orang masih menganggapnya energi itu kekuatan. Gitu. Bukan. Energi itu adalah partikel terkecil dalam sebuah zat, itu namanya energi. Energi itu bergetar, namanya vibrasi. Ukuran getarannya namanya frekuensi. Hukumnya segala sesuatu yang sefrekuensi disatukan, yang tidak sefrekuensi akan dipisahkan. Jadi ngobrol dengan uang ini bukan mantra goib, teman-teman. Tapi sebagai bentuk bahwa Anda berkomunikasi, menjaga keselarasan dengan uang. Karena percuma Anda ngobrol dengan uang kalau Anda masih sehari-hari mengeluh. Percuma Anda ngobrol dengan uang kalau Anda masih cemas, khawatir, takut. Ya, percuma Anda ngobrol dengan uang kalau Anda masih memancarkan rasa-rasa kekurangan. Gitu. Jadi poinnya bukan ngobrol dengan uang ini satu-satunya. Makanya yang nggak paham komen-komennya adalah, kalau nggak kerja gimana uang masuk dengan ngobrol dengan uang tanpa usaha dapat uang. Nah itu berarti nggak paham secara keseluruhan. Karena biasanya yang begitu-begitu punya habit nontonnya setengah-setengah. Nggak sampai selesai langsung berkesimpulan. Gitu. Tapi teman-teman, saran ini nggak harus dilakuin. Kalau tidak nyaman jangan, biar kami-kami aja. Ya. Jadi jangan nekat melakukan adegan ini ya. Ini adegan dewasa. Adegan dewasa, adegan berkelimpahan gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari Mei. Kita itu selaku gen milenial, gen Z itu biasanya nggak ada uang cash, alias cashless, Mas. Jadi di dompet kita tuh nggak ada uang 100.000, 50.000 itu. Apakah ngaruh, Mas? Ngaruh. Cashless tuh apa sih? Cash itu apa? Cash itu langsung dibayar langsung, ya kan? Cash tuh cash itu berarti kan ibaratnya ada wujud ya. Ada uang cash berarti ada wujudnya. Kak, less itu apa? Less itu sedikit. Sedikit. Oke. Berarti kalau cashless itu gak ada uang cash. Sedikit cash. Sedikit uang. Sedikit apa, Mas? Sedikit uang. Sedikit uang. Gitu. Oh, sedikit uang. Jadi saya juga pakai cashless tapi tidak sering. Tidak hanya untuk memudahkan transaksi, tetapi dompet itu mesti ada. Ada uang. Nah, ini untuk mengukur kelimpahan juga. Teman-teman tuh takut kaya enggak itu. Dulu saya enggak berani loh uang 1 juta di dompet. Sekarang pede-pede aja lebih dari itu. Gitu. Dulu saya nggak suka uang 100 ribuan. Kalau ke ATM saya nyari yang 50-an.
Mungkin ada teman-teman yang mengalami. Setelah saya belajar energi, saya baru tahu, pantes saya tidak kaya-kaya. Loh, saya nggak suka loh sama uang 100 ribuan itu, saya nggak suka. Begitu ada, itu segera harus saya belikan, dipecahke, tahu nggak? Iya. Dibelikan supaya apa? Lembarannya jadi banyak itu. Betul. Itu dulu saya begitu. Jadi kalau ke ATM, saya akan cari ATM yang 50 ribuan. Begitu ada 100 ribuan, saya akan belikan supaya ada kembalian, dipecah nih. Pantes saya enggak kaya-kaya, saya enggak suka uang 100 ribu. Kalau sekarang, saya sudah bertobat ya. Ini sudah menjadi kekasih hati yang luar biasa. Ya, menduakan Tuhan. Ini kalau dompetnya Mas Bimo dibuka, adanya cuman Soekarno aja. Ini wajah-wajah Soekarno dan... Iya, soalnya nyari Soekarni nggak ada.